Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video pembelajaran tentang penggunaan software akuntansi yaitu Accurate Accounting versi 5 ke dalam perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa ini akan kita buatkan database dan nanti laporan keuangannya akan kita buatkan dalam suatu software seperti itu. Nah, di sini ada suatu data, kita punya perusahaan jasa namanya Bengkel Arsyad yang berdiri tanggal 3 Mei 2019. Kemudian ada data neraca saldo per 30 November 2019 dan juga sudah ada data aset tetap, data customer dan supplier, kemudian ada informasi jurnal pada bulan Desember 2019 dan juga ada informasi tentang hal-hal yang perlu disesuaikan. Nah, dengan melihat soal ini, sebelum kita masuk ke pencatatan jurnal, sebelumnya kita harus menyusun database terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita buka Accurate Accounting kita. Nah, ini halaman muka Accurate Accounting versi 5. Ada berbagai macam pilihan. Pada saat kita akan menyusun database baru, kita akan ditunjukkan untuk masuk ke tanda ini atau simbol Create New Company. Jadi kita akan menyusun database baru, kita klik. Kemudian kita akan diminta untuk eh, menyimpan nanti database-nya di mana. Oke, kita klik tombol klipsis di sini. Nah, silahkan kita simpan di folder yang kita inginkan. Misalkan tadi nama perusahaannya adalah Bengkel Arsyad. Nah, nanti file of type-nya langsung distandarkan di sana accurate data atau GDB, gitu ya. Jika sudah, kita klik create. Jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu dulu sampai indikator hijaunya penuh 100%. Waktu sekitar 20 detik ya. Oke, kemudian pada saat kita sudah menyusun tadi, sudah menyimpannya di mana, kemudian kita akan ditujukan halaman login. Di sana sudah terdefault bahwasanya user ID-nya adalah supervisor. Nah, passwordnya kita klik juga supervisor. Ya, ini mau hurufnya kecil semua atau besar semua boleh. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita ditujukan ke halaman ini. Kita masuk eh, pada pilihan mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris gitu ya. Anggaplah kita pakai bahasa Inggris, kemudian kita klik next. Nah, di sini akan ada dua pilihan karena kita masih pemula gitu ya. Kita pakai basic setup. Kita jangan lupa di checklist yang di sini, pastikan sudah terchecklist, kemudian kita klik next. Nah, di sini akan ada halaman konfirmasi apakah kita akan lanjut, masih akan nanti dibaca. Jadi sudah ada standar praktisnya dari mereka terkait dengan currency, item, dan lain sebagainya. Kita pilih yes, kita tunggu dulu. Nah, sekarang kita isi database perusahaan kita. Mari namanya adalah, ya, kita isi dulu. Alamatnya di Jalan Lejen Suparman, Purbalingga. Kemudian kalau kita lihat soalnya, ini per 30 November 2019 ya. Oke, jadi kita di sini klik per 2019. 30 November 2019. Currency-nya langsung IDR, Indonesia Rupiah. Kemudian kita klik next.
Ini kita semuanya abaikan semua, kita next dulu. Kemudian kita next semua, kita next lagi. Nah, di sini ada data tentang inventory cost method. Sebenarnya karena kita perusahaannya adalah jasa, sebenarnya ini tidak diperlukan ya. Kita next saja. Ini kita next, next terus. Nah, sampai muncul halaman configuration. Ya. Jadi kita sudah siap menggunakan video rec. Jika sudah, kita klik next. Nah, oke. Setelah kita klik tombol finish, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Langkah selanjutnya, kita lihat database lagi. Jadi kita bisa input data dari nomor akun 1 sampai dengan sekian, kecuali jadi kas bisa kita input. Nah, untuk piutang usaha kita tidak bisa input manual di chart of account. Jadi kita harus membuat daftar customer dulu gitu ya. Kemudian untuk utang usaha juga kita nanti masukkan di daftar vendor gitu kan, supplier. Ini tidak bisa kita masukkan secara manual. Kemudian terkait dengan aset tetap ini juga kita tidak bisa mengisi secara manual. Kita ini buatkan sendiri gitu ya. Kemudian untuk modal juga nanti dia akan mengikuti dari berapa jumlah aset. Jadi yang hanya bisa kita input secara manual adalah kas, perlengkapan kantor, perlengkapan bengkel, serta sewa dibayar di muka. Oke, sebelumnya tadi di chart of account ada bukan pemakaian perlengkapan. Ini saya tambah satu akun lagi ya. Perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor. Saya tambahkan satu lagi juga pemakaian perlengkapan. Ya, untuk peralatannya ini juga saya tambahkan lagi pokoknya. Bukan penyusutan peralatan kantor, bukan penyusutan. Setelah ke sini kita lihat chart of account-nya dulu. Kita masuk ke list, kemudian chart of account. Ini adalah tampilan chart of account kita. Di sini sudah ada kode-kode apa namanya nomor akunnya ya, sudah di dari sana. Di sini kita bisa mengedit sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi akun tertentu nomornya berapa. Nah, kita misalkan input di akun yang pertama untuk kas. Kasnya ada 80 juta. Ya, kasnya ada 80 juta, kita input dulu. Sebelum kita input, kita rename dulu. Ini kan ada berbagai jenis kas dan setara kas. Misalkan kita input atau kita edit yang paling atas ya. Kas kecil kita ganti kas. Kita masuk di sini ada pilihan new, edit dan delete. Kita bisa klik edit atau double klik kiri 2 kali. Nah, untuk account type-nya kita masukkan cashbank, account number-nya kita sesuaikan dengan soal 1 strip 101, namanya adalah kas, currency IDR, SDP. Kemudian opening balance-nya saldonya adalah 80 juta. Pada saat penulisan angka tidak boleh dimakan. Jadi kita klik 80 juta, kita enter. Jika sudah enter, dia langsung otomatis ada pemisahan dalam ribuan rupiah. Jika sudah, kita klik OK. Oke, setelah muncul OK, kemudian kita akan refresh. Nah, dia otomatis
80 juta. Mungkin Mbak Mas masih ingat persamaan dasar akuntansi ya, di mana aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ketika asetnya nambah, maka di sisi kanan antara kewajiban sama ekuitas akan bertambah. Nah, kasnya tadi plus 80 juta, di sini ekuitas berupa opening balance equity juga bertambah 80 juta. Kemudian ketika di sini ada tanda minus, bukan berarti dia saldonya negatif, itu tidak, karena balance-nya ada satu kolom. Artinya kalau dia tandanya plus artinya debit, tapi kalau tandanya minus artinya saldonya di sebelah kredit. Oke. Kemudian kita akan input akun perlengkapan kantor. Oke, kita lihat di akun perlengkapan kantor. Ini sudah jadi header ya, merupakan salah satu header kita. Karena sudah ada headernya, kita tinggal tambah akun baru. Kita pilih akunnya, kita cari sub account. Sebelumnya account type-nya dulu. Perlengkapan itu merupakan salah satu current asset. Maka di sini klik other current asset. Kemudian sub account-nya kita cari. Ini enggak? Ada perlengkapan ya. Jadi account type-nya other current asset. Untuk perlengkapan kantor, kodenya 1/103. Perlengkapan kantor. Saldonya kita lihat berapa? 700.000 rupiah. Kita klik enter. Oke. Jika sudah, kita klik oke. Jelasin. Oke. Kita klik ya. Tujuh. Refresh. Nah, perlengkapan kantor sudah muncul. 700.000. Maka karena asetnya sudah 80.700.000, maka ekuitasnya harus sama. Nanti opening balance-nya jadi makin sama. Oke, kemudian kita tambah lagi. Kita akan menyusun saldo, mengisi saldo. Ini ada current aset lagi. Tadi saldonya perlengkapan ya. Perlengkapan. Nah, kodenya 1/104. Jadi langsung di kode. Perlengkapan bengkel. Nah, berapa saldonya di situ? 3.500.000. Kita enter. Kemudian sudah kita klik. Ada pertanyaan lagi, kita klik. Kita refresh. Ya, sekarang saldo perlengkapan kita ada 4.200.000, terdiri atas perlengkapan kantor 700.000 dan perlengkapan bengkel 3.500.000. Kalau kita jumlahkan 80 juta tambah 4.200.000 jadi 84.200. Opening balance-nya harusnya 84.200 kita. Nah, sudah sama ya. Oke, selanjutnya ini sudah ya. Kemudian kita akan menyusun saldo sewa dibayar di muka. Oke. Sewa dibayar di muka, kita klik new lagi. Sewa dibayar di muka itu merupakan salah satu aset lancar ya. Jadi kita klik other current asset, kemudian sub account of-nya kita cari sewa dibayar di muka. Nah, sewa gedung dibayar di muka. Sudah ada default-nya. 1/105 namanya sewa dibayar di muka. Dan sudah kita masukkan saldonya dulu 60 juta rupiah. Dan sudah kita enter. Dan sudah kita klik. Nah, sudah ada pertanyaan, kita klik. Kemudian kita refresh. Sewa dibayar di muka. Oke, lanjut. Ini kasnya sudah, perlengkapan kantor, perlengkapan bengkel, sama sewa dibayar. Nah, sekarang kita input dulu yang terkait dengan utang piutang. Nah, kita input piutangnya dulu. Oke, masih ingat ya, kalau kita punya piutang, apakah piutangnya ke vendor atau customer? Oke,
Kalau kita punya piutang, otomatis piutang kita adalah ke customer. Sehingga kita masuk ke menu terkait dengan customer. Kita lihat list customer-nya dulu. Jadi sebelum mengisi saldo utang piutang, kita isi dulu data customer maupun vendornya. Karena kita akan menyusun database piutang, maka kita buat dulu data customer. Nah, oke, customer, kemudian kita masukkan data ini dulu. Ada tiga eh, customer ya, mulai dari channel 01, saya akan input. Ini kita klik new dulu. Ini otomatis defaultnya sudah ada pelanggan umum. Kemudian kita tambahkan kodenya sesuai dengan soal. Di soal itu choice strip 001 atau customer nomor 1. Namanya Tuan Andara. Kemudian alamatnya, copy ya, langsung dari alamat. Ada data emailnya enggak ya? Oh, nggak ada data email. Jadi kalau nggak ada data email, kalau misalkan punya ada emailnya misalkan, andara@gmail.com misalkan. Misalkan ada data email tambah. Atau ada text address dan lain sebagainya silakan ditambah. Kalau yang kontak person ini mungkin lebih ke kontak person pribadi ya. Ini disesuaikan saja soalnya. Misalkan ini ada email andara@gmail.com. Jika sudah, termnya kita abaikan karena kita tidak mengatur ini. Kemudian credit limitation kita abaikan juga ya. Kemudian untuk opening balance equity silahkan kita isi jumlah piutang kita ke Tuan Andara berapa? Di situ 7 juta rupiah. Ntar jangan lupa. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita refresh. Oke, sudah muncul IDR 7 juta rupiah. Kita lihat di chart of account. Chart of account. Kita refresh. Nah, kan muncul saldo account receivable. Account receivable nilainya 7 juta rupiah. Oke, misalkan account receivable-nya kita rename dulu. Kita double klik. Kemudian misalkan kita mau masuk account-nya piutang. Oke, account-nya piutang, kemudian account number-nya 1/102. Account receivable IDR-nya biar kita samakan dengan soal piutang usaha. Nah, jika sudah kita klik OK. Jika sudah kita refresh. Ya, jadi nanti uh, piutang usaha merupakan akun dari piutang ya. Ini nanti piutang kan nggak cuma piutang usaha, ada piutang lain. Ini sudah muncul. Kemudian tadi baru satu ya untuk customernya. Karena sudah satu, kita tambahkan lagi untuk database yang kedua. Strip 002, Nona Rinjani. Address-nya kita copy aja ya. Copy juga kita cut di sini. Ditambahkan bawah ya. Dia ada di Jawa Tengah, di Indonesia. Oh, misalkan tadi data emailnya belum ada. Anggaplah kita punya email. rinjani@gmail.com. Dan sudah, kita masuk ke term. Kita hanya akan mengatur saldonya saja. Untuk Nona Rinjani ada kita punya piutang 3.500.000.
Kita enter. Nah, jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita refresh. Nah, langsung akan muncul customer yang kedua. Jika sudah, kalau kita tambahkan saldo piutang Puan Anggara dan Nona Rinjani ini 10.500.000. Kita cek dulu apakah saldo piutangnya sudah 10.000.000. Kita refresh dulu. Sudah berubah menjadi 10.500.000 rupiah. Oke. Jika sudah, kita akan lanjut ke customer yang ketiga. Kita klik new. C strip 003. Ya, ini juga. Oke, saya copy dulu alamatnya. Apa kita punya emailnya? Kita isi saldonya. Saldonya 11.375.000. Ya sudah, kita klik OK. Dan kita refresh jangan lupa. Oke, kita cek dulu kalau ditambahkan saldo ketiga customer kita punya piutang 21.875. Kita cek dulu di chart of account-nya. Kita refresh. Oke, 21.875. Jadi sudah pasti. Sudah pasti. Oke, jadi dari sini kita sudah input kas piutang usaha. Nah, ini sudah kita input semuanya. Sudah kita input. Oke, kita lanjut dulu. Piutang sudah kita input yang utang usaha ya. Kalau utang usaha, ini misalkan customer filternya saya jalan. Kita buka lagi list chart of account lagi. Nah, kalau utang itu kita utang ke customer atau vendor. Utang pasti ke vendor atau supplier. Maka kita isi dulu database vendornya dulu gitu ya. Kita kan belum punya data vendor. Kita klik new di sini. Oke. Jika sudah klik new, kita lihat dulu data vendornya ya. Data vendornya ada 4. Pertama di S strip 001. Nah, vendor name-nya adalah Toko Jaya. Terusnya saya copy ya. Terus tadi apa misalnya opening balance saldonya berapa? 10 juta rupiah. Sudah kita klik OK. Sudah kita klik refresh. Oke, kita cek cuannya, chart of account-nya. Kita refresh berapakah saldo utang kita. Utang kita cek. Oke, ini sudah muncul account payable. Kita rename dulu ya, supaya sama dengan soal. Kita double klik atau edit gitu ya. Sub account-nya kita masukkan ke sub account hutang. Kemudian account number-nya itu 2 strip 201. Sesuai soal yang saya berikan. Kemudian namanya utang usaha. Ya, refresh. Nah, akan muncul saldo 10 juta di utang usaha. Oke. Kemudian kita lanjut ya, kita tambahkan vendor yang kedua.
S strip 002 namanya CV Abadi. Address-nya kita copy ya. Kemudian saldonya itu 11.300.000. Ya, 11.300.000. 11.300.000. Tarif price. Ya. Kemudian kita hitung 10 juta tambah 13 juta. 11 juta 300 jadi 21.300. Kita cek saldo di chart of account. Tarif price. Oke, sudah 21 juta 300. Oke, lanjut ya. Untuk vendor yang kedua, kita klik dulu. Strip 003. Kita copy. Kita masukkan saldo. Kan itu punya 16 juta. Dan kita breakdown. Nah, jika sudah teman-teman ini ada 16 juta rupiah. Kita tambahkan 37.300. Kita cek apakah sudah 37.300 di chart of account. Kita refresh. Nah, sudah tambah 37. Oke, kita masukkan vendor yang terakhir. Kita klik new. Kemudian kita klik external publish. External hub. Address-nya kita copy dulu. Eh, ini lagi ya. Oh, saldonya 15 juta. Ya, kita klik OK. Kita refresh dan total 43 juta rupiah. Kita lihat di chart of account. Apakah utangnya jadi 43. Kita refresh. Oh, 53 juta rupiah. Oke, kalau 53 jadi nggak balance ya. Oke, bentar. Oh, ini saya ngesalnya nggak ditambah 10 juta. Ini jadi 53. Ada kita ada kesalahan nih soal ada yang nggak masuk rumus 53. Oke, ini biar sama dengan saldo 43, ini aja kita kurangi ya.
yang terakhir deh. Yang 15 kita ganti jadi 5 juta aja. Ya, jadi 43 ya. Oke, berarti di sini kita edit. Kita masuk ke vendor lagi. Oke, atau saya ulangi ya. Kita masuk ke list, kemudian kita klik vendor. Anggaplah tadi yang 15.700.000 itu salah input ya. Jadi karena soalnya kita ada yang tidak terhitung gitu ya. Ini kita bisa delete, tambah baru atau edit. Kita edit misalkan saldonya nggak segitu gitu ya. Dari 15.700.000 kita anggap jadi 5.700.000 supaya tadi sama dengan TB 43 juta. Kita refresh jadi 5.700.000, di chart of account-nya kita refresh jadi 43. Oke, berarti ini sudah sama. Baru yang sudah kita input. Nah, kemudian ini adalah aset apa namanya? Aset tetap kita ya. Ada 3. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan bengkel, ada juga akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan bagaimana cara menghitung angka akumulasi penyusutan ini. Nah, ini ditunjukkan dari soal berikut. Jadi, kita punya peralatan kantor dibeli tanggal 5 Mei 2019 dengan masa manfaat 4 tahun. Ya, masa manfaatnya 4 tahun. Oke, berarti kan peralatan kantor ini kita estimasikan bisa kita gunakan dari 5 Mei 2019 sampai 2020, 2021, 2022, dan 2023. Paling enggak sampai dengan 5 Mei 2023. Gitu ya. Nah, sekarang setiap tahun harus kita susutkan. Kalau kita menghitung berapa penyusutan per tahunnya, kita masih ingat metode garis lurus. Nanti rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, misalkan di sini harga perolehannya, misalkan harga perolehannya untuk peralatan kantor, nah 30 juta. Dikurangi nilai sisanya tidak ada di soal, anggaplah 0. Dibagi umur ekonomisnya 4 tahun. Maka penyusutannya per tahunnya adalah 7.500.000 gitu ya. Penyusutan per tahun 7.500.000. Nah, tapi karena kita belinya 5 Mei, sekarang tanggal 30 November, maka kita hitung dari awal Mei, berarti Mei penuh ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ada 7 bulan. Karena 7,5 juta adalah 1 tahun, maka penyusutan per 7 bulan sama dengan 7 bagi 12 bulan kali 7.500.000. Sehingga angkanya 4.375.000. Sama dengan peralatan bengkel, kita hitung dulu penyusutan per tahun, berarti sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya anggaplah 4 tahun juga gitu ya. 4 tahun soalnya. Penyusutan per tahun 11.250. Nah, belinya sama-sama di bulan Mei ini 2019. Maka per November itu ada kita susutkan atau kita pakai dari 7 bulan, dari 12 bulan kali 11.250. Jadi hasilnya sudah sama ya. Nah, sekarang kita akan menyusutkan kendaraan. Kendaraan, harga perolehan dikurangi nilai sisa. Misalkan dibagi umur ekonomisnya 20 tahun. Maka penyusutan per tahunnya adalah 15 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, penyusutan selama 7 bulan ini berapa? Ya, berapa rupiah? Sama dengan 7 bagi 12 kali 15 juta rupiah. Jadi inilah cara untuk menghitung akumulasi penyusutan. Sudah sama ya. Oke, kita abaikan dulu yang ini. Oke, kita akan menyusun database aset gitu ya di Azure Accounting. Pertama, kita masuk lagi ke sini ya. Ini karena sudah kita tidak gunakan, kita close saja. Kemudian teman-teman semua di menulis, oke, di menulis di sini
ada pilihan fix asset. Nanti Mbak Mas akan di eh, apa ya, disajikan gitu ya. Ada tiga pilihan. Ada fiscal fix asset type, ada fix asset type, sama fix asset mix. Semuanya akan kita isi gitu ya. Nah, kita isi yang pertama dulu, fiscal fix asset type. Di sini masih kosong, kita tambahkan dulu. Jadi sebenarnya ini adalah kode pajaknya ya, yang golongan sekian-sekian. Tapi kita nggak akan ngikutin itu. Anggaplah kodenya itu adalah peralatan dan mesin gitu ya. Tapi nanti sesuai dengan kebijakan perpajakan seperti apa. Ini misalkan peralatan dan mesin misalkan. Saya masukkan tipenya itu. Kemudian kita cari depresiasinya menggunakan apa? Oh, misalkan metode garis lurus atau straight line method ya. Umur estimasi peralatan mesinnya tadi 4 tahun. 4. Kemudian kita klik. Kemudian kita refresh. Jika sudah, kita isi lagi list fix asset karena yang pertama sudah kita isi, maka kita akan isi yang kedua, tipe yang kedua. Kita klik new. Fiscal asset type-nya misalkan dari peralatan dan mesin ini misalkan peralatan. Kemudian tipenya peralatan dan mesin. Nah, ini langsung otomatis 4 tahun 25%. Jika sudah kita klik kita sudah muncul ya. Kemudian kita pilih yang ketiga, list fix asset. Nah, fix asset. Nah, ini langsung nama aset kita. Misalkan kita klik. Jadi ada pilihan edit, delete juga. Nanti kalau misalkan keliru bisa kita edit, kalau salah ya langsung kita hapus. Permanen juga bisa. Kita klik new. Oke, aset code-nya berapa? Di soal itu tidak ada aset kodenya ya. Oke, kita bikin sendiri ya. Misalkan aset tetap 001 kita. Tipenya apa? Kita lihat, oh peralatan. Nah, kemudian kita tanggal beli dan tanggal penggunaannya kapan? Nah, sesuai soal, kita beli tanggal 5 Mei, ya anggaplah kita juga pakainya langsung dipakai gitu ya, tanggal 5 Mei 2019. Maka di sini kita cari. Nah, ini ada tombol panah, ada dua panah dan satu panah. Kalau dua panah itu untuk berpindah tahun, kalau satu panah itu untuk berpindah bulan. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu di tahun 2019. Tanggalnya itu berapa tadi? 5 Mei. Ya, kita cari 5 Mei 2019. Penggunaannya ya kita anggap sama lah ya. Description-nya, asset description-nya di sini peralatan kantor. Ya. Umur estimasinya berapa? Misalkan 4 tahun. Ini ada berapa bulan itu nggak bisa. Depreciation methodnya straight line method. Nah, aset account-nya. Nah, ini ada peralatan ya. Peralatannya baru satu. Padahal peralatannya ada dua. Oke, kita edit dulu ya. Di chart of account, kita tambahkan akun dulu untuk peralatan. Coba kita cek. Oh, ini. Kita tambahkan ya. Ada peralatan bengkel sama peralatan ini. Kita klik tambah tadi. Ini adalah fixed asset. Kemudian sub account of peralatan. Jadi kita punya dua peralatan. Nomornya berapa? Satu strip 111. Ya, peralatan. Sudah kita klik OK. Kita refresh ya. Peralatan ada peralatan kantor. Kita tambah juga yang peralatan bengkel deh.
klik aset, sub account of, peralatan, atau strip 112. Ya, peralatan bengkel. Dan sudah kita klik oke. Kita refresh dulu. Sekalian ya akumulasi penyusutannya ya. Ini ada akumulasi penyusutan peralatan, kita tambah aja akumulasi penyusutan. Oh, nah ini akumulasi depreciation. Sub account of. Nah, kita sub account-nya karena peralatannya 2, jadi kita masuk ke akumulasi penyusutan peralatan ya. Jadi nanti di sini satu satu titik satu ini untuk si penyusutan peralatan kantor. Oke, kita refresh ya. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Di sini akumulasi penyusutan peralatan. Tambah lagi fixed asset sub account of akumulasi sub account of sorry penyusutan akumulasi depreciation sub account of akumulasi penyusutan peralatan satu satu titik dua titik satu akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Nah, jika sudah kita pegang kita refresh. Ini ada 2 ya, akumulasi penyusutan peralatan jadi parent, kemudian ini childnya ada 2, akumulasi penyusutan peralatan kantor dan peralatan. Oke, jika sudah kita ya. Baik. Sudah masuk ya. Tahun depresiasinya SLM, aset account-nya peralatan or, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, depreciation expense. Penyusutannya berarti harus kita edit dulu. Lupa. Oke, kita close lagi. Nol lagi. Kita lihat depresiasinya dulu ya. Penyusutannya nih. Ini baru 1. Kita tambah. Lupa. Berarti di sini pilih. Oh, nah, penyusutan peralatan. Kita sesuaikan dulu. Oke, dicatat account dulu ya biayanya. Penyusutan peralatan kantor 5 strip dan ini account biaya penyusutan peralatan dan kita klik OK. Kita refresh. Oke, ini sudah ada. Kemudian kita tambahkan lagi ya, karena ada bengkel juga. Kita expand lagi sub account of-nya. Kita cari. Ini biaya kita abaikan lah ya. Jadi kita ganti di beban dulu ya.
5 strip 510. Dan kita klik. Ya, nah, itu udah muncul ya. Lagi, ini tadi ya. Close lagi. Kita masuk list, kemudian akses. Ah, ah, asetnya itu peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, depresiasinya ya depresiasi dan peralatan. Oke, jika sudah, jangan lupa estimasinya per tahun. Untuk expenditure-nya kita pakai opening balance. Oke, oh, akunnya belum ya. 30 juta rupiah ya. 30 juta rupiah. Jika sudah, kita tekan. Kita lihat dulu. Kita lihat perform kita ya. Peralatan kantor sudah muncul 30 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, kita nanti akan membuat adjusting untuk apa namanya akumulasi. Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu ya peralatan bengkel, ya. Oke, ini saya close lagi biar kita hafal. Kita masuk ke list, fix asset, kemudian fix asset list. List 1, aset deskripsinya peralatan kantor. Kita tambah baru, ya. Anggaplah AT002, setupnya peralatan, ini sama ya. Per 5, sorry, 2019 ya. 5 Mei, iya 5 Mei. 5 Mei 2019. Step deskripsinya ini berarti peralatan bengkel. Umurnya 4 tahun, depresiasinya garis lurus, aset akunnya itu peralatan bengkel, akumulasi ya, akumulasi penyusutan peralatan bengkel, kemudian depresiasinya ya depresiasi peralatan bengkel. Expenditure-nya opening balance. Karena semua akun-akun nanti ditampung di akun ekuitas. Ya, jumlahnya 45 juta rupiah. Ya sudah, kita klik refresh. Ya, kita refresh coba. Nah, ini. Jadi peralatan kita ada 75 juta rupiah. Lanjut, ada kendaraan. Kalau kendaraan berarti kita nggak usah
membuat penyusutan kendaraan kantor, kendaraan PL nggak usah karena ini cuma kendaraan saja Mama. Jadi ini lebih sederhana. Jadi saya tutup lagi ya. Saya tutup lagi. Kita buat lagi. List, kemudian fix asset. Kita ulang lagi ya dari awal. Kita klik ini kendaraan ya. Kendaraan. Depresiasinya. Nanti untuk fiscal depreciation rate-nya itu 5%. 5% itu dari mana? Dari 100% dibagi umur estimasi. Jadi kalau di sini 10 ya, nanti di sini juga 10. Ya sudah kita klik oke, kita refresh, muncul ya kendaraan. Kemudian kita buat lagi list, fix asset type. Dan kita klik new, akan di sini kendaraan roda 4 misalnya. Kita refresh, kemudian kita baru isikan untuk fix asset. Kita tambah. Ini 20 tahun, garis lurus, asetnya kendaraan, akumulasinya akumulasi kendaraan, beban penyusutannya bukan penyusutan kendaraan. Eh, kita lihat contoh pokoknya, kita refresh kendaraan. Nah, jadi aset tetapnya total 375. 375. Kita lihat benar. Ya, betul. 375 juta rupiah. Oke. Jika sudah, ini sudah masuk semua ya, aset tetap baik untuk kendaraan, kemudian untuk peralatan sudah masuk. Ini kendaraan karena nggak ada temennya, jadi apa namanya, sub account ya, bukan sub sub account nggak apa-apa. Jadi kendaraan 300 juta, peralatan 75 juta. Nah, peralatan ini ada sub-subnya lagi, peralatan kantor ini peralatan bengkel. Oke, jika sudah, kita akan menyesuaikan karena untuk neraca saldo kita per 30 November kita sesuaikan dulu per 30 November ini. Caranya bagaimana? Kita masuk ke aktivitas, kemudian kita klik periodik, kemudian ada period end. Nah, jadi untuk menu period end ini digunakan untuk menyesuaikan aset tetap. Jadi nanti akan muncul secara otomatis akumulasi penyusutan peralatan kantor 4.375.000, akumulasi penyusutan peralatan bengkel 6.562.500, dan akumulasi penyusutan kendaraan 8.750. Nanti langsung akan tahunnya ini tahun 2019. Tahun 2019 bulan apa? Bulan November. Jadi di sini bulannya kita klik bulan November. Nah, November 2019. Jika sudah kita klik period and complete, kita klik OK. Jika sudah kita refresh. Nah,
Akumulasi penyekatan kendaraan 8750. Kita lihat. Oke, betul. Kan, peralatan kantornya 4.375. Kita lihat. Oke, peralatan bengkelnya 6.562.500. 6.562.500. Oke, sudah sama. Kemudian kita lihat opening balance equity-nya 478.387. 478.387.500. Oke, sudah sama ya. Oke, jadi untuk pengisian saldo ini sudah selesai, teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelumnya kita biar meyakinkan, kita lihat outputnya ya. Kita masuk ke report, kemudian index to report. Kita lihat apa namanya? Real balance. Nah, real balance. Report index to report general ledger real balance. Ya, terserah mau yang klasik atau yang atas boleh. From-nya berarti from 30 November sih ya. 30 November aja. Tunya ya tunya sebenarnya 30 November juga. Mau tunya di AB kan boleh. Oke. Nah, ketemu trial balance 541075. 541075, 541075. Oke, jadi sudah sama. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah video part pertama kita. Nanti untuk video part kedua akan saya buatkan di sesi selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.